Kanisa, silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana, sudah nyaman? Sudah. Boleh saya duduk? Boleh. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Kak. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini bagaimana? Tadi lumayan sedikit macet sih karena mungkin hari Minggu ya, malam Minggu. Oh iya sih, memang macet banget ya Jakarta. Ya udah, sebelumnya saya mau tanya, Kanisa sudah pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Ini baru kali pertama saya suka melakukan proses konseling. Oh, baru pertama kali ya. Oke, boleh sedikit saya jelaskan mengenai proses konseling ini? Boleh, Kak. Oke, proses konseling ini adalah pemberian bantuan antara saya sebagai konselor dan Kanisa sebagai klien, dan dimana dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas ya Kanisa. Yang pertama asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Dimana asas keterbukaan adalah Kanisa sebagai klien dan saya sebagai konselor sama-sama saling terbuka menyelesaikan sesuatu yang Kanisa sudah bawa ke sini. Begitu pula asas kesukarelaan, Kanisa datang ke sini tanpa paksaan. Betul begitu ya Kanisa? Betul. Ya. Dan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini saya dan Kanisa sama-sama menjaga rahasia selama proses konseling tersebut ya. Saya sebagai konselor berjanji tidak akan menyebarluaskan selama proses konseling yang kita lakukan. Kanisa sudah paham? Sudah paham. Oke, sebelumnya kalau selama proses konseling nanti Kanisa membutuhkan tisu, saya sudah menyediakan, silahkan diambil. Jangan sungkan ya Kanisa. Sudah nyaman? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu proses konseling ini akan kita lakukan selama 1 kali 40 menit. 40 menit ya Kanisa. Kenapa seperti itu? Karena memang setiap konseling pasti ada waktunya. Jika Kanisa nanti masih belum selesai melakukan konseling, Kanisa bisa menjadwalkan ulang. Oke Kanisa? Baik, Kak. Oke, sebelum memulai konseling, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Oke, sudah relax, sudah nyaman. Bagaimana datang ke sini? Ada yang mau diceritakan? Sebenarnya perasaan saya akhir-akhir ini lagi ngerasa sendirian, Kak. Saya lagi ngerasa kayak hampa banget hidup saya. Kalau saya boleh tahu, apa sih yang membuat Kanisa merasa sendiri dan hampa? Silahkan Kanisa boleh ceritakan semuanya di sini. Jujur orang tua saya akhir-akhir ini lagi sering ribut. Orang tua saya kayak hubungan mereka itu lagi berada di ujung tanduk, Pak. Mereka sering ribut, sering bertengkar, berantem, main dingin-dinginan di depan saya dan juga adik-adik saya. Di samping itu saya anak pertama, jadi mau cerita ke adik saya pun rasanya kayak nggak mungkin. Saya takut bikin mereka tambah sedih, jadi mau nggak mau saya harus simpan semuanya sendirian. Dan lama-lama itu ngebuat perasaan saya tuh jadi hampa. Selama ini Kanisa hanya memendam sendiri. Hal apa yang Kanisa sudah lakukan sejauh ini? Sejauh ini yang bisa saya lakukan cuman menghibur diri sendiri, mungkin sambil nonton film drakor di rumah seharian, atau tidur seharian sampai lupa sama masalah itu, atau ngajak adik-adik saya main biar mereka lupa sama masalah yang ada di rumah, lupa sama apa yang mereka lihat di rumah. Baru itu aja sih Kak, cuman dengan begitu nggak ngebuat perasaan saya membaik, masih sama aja. Tapi sudah bagus ya cara Kanisa melakukan hal tersebut untuk mengurangi rasa sakit ya mungkin. Terus ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ini ya Kak, kemarin saya melihat orang tua saya, ayah saya tuh sempat mukul ibu saya, mungkin menampar ya, saya juga nggak tahu karena posisinya saya lagi ada di dalam kamar mandi dan saya cuma dengar suara pukulan. Mungkin itu pukulan ke mama saya dan ayah saya.
Di situ mama saya langsung nangis, dan saya di dalam kamar mandi pun langsung kaget dan langsung sontak ikut nangis juga. Kayak nggak nyangka orang yang saya sayangin harus berlaku seperti itu ke orang lain yang saya sayangi juga. Kanisa sudah ada pendekatan kepada ibu? Ke ibu mungkin gimana ya kak, saya juga bingung sih harus bagaimana, karena saya cuma seorang anak kan, dan hubungan suami istri kan bukan ranah saya. Saya paling cuman bisa nanya kenapa akhir-akhir ini kok kayak gini gitu. Terus ibu saya cuma bilang karena masalah ekonomi. Kanisa anak pertama? Iya. Dari berapa bersaudara? Saya punya adik 2 kak, dan mereka masih kecil-kecil. Jadi saya juga nggak tega kalau misal harus nyeritain semuanya ke mereka. Oke, Kanisa, mungkin saya boleh memberikan saran atau masukan kepada Kanisa. Jika Kanisa izinkan, ada beberapa hal mungkin yang bisa Kanisa lakukan. Karena Kanisa anak pertama ya, memang betul Kanisa harus menjaga adik-adik Kanisa dari hal tersebut, agar mereka, pasti Kanisa sendiri yang tahu rasanya seperti apa ya, agar mereka tidak terbawa arus ke dalam situ, karena takutnya mental adik-adiknya lebih membawa daya tahan. Tapi Kanisa sih sejauh ini sudah bagus melakukannya. Memang bukan ranah Kanisa ada di sana, tapi karena Kanisa, berapa umur Kanisa sekarang? Umur saya sekarang masih 20 tahun kak. Oh, 20 tahun, tapi sudah sedikit dewasa lah ya, sudah paham dan mengerti. Jadi Kanisa sebetulnya Kanisa bisa menengahkan kedua orang tua Kanisa, karena dari situ takutnya Kanisa sendiri nanti yang akan merasakan trauma yang mendalam. Jadi kalau Kanisa mau, silakan Kanisa coba untuk berkomunikasi dengan baik kepada kedua orang tua Kanisa, biar mereka tidak selalu bertengkar di depan. Kanisa ini sebagai anak pertama bisa menjaga adik-adik Kanisa gitu ya. Takutnya nanti mereka lah yang menjadi mencontoh kedua orang tuanya itu. Tapi sejauh ini adakah adik Kanisa yang berbicara atau bercerita kepada Kanisa tentang hal tersebut? Dari adik saya yang pertama, mungkin karena dia juga sudah besar ya kak, dia sudah mengerti. Jadi kadang dia suka bercerita, kenapa sih mama sama bapak diam-diaman seperti itu. Terus saya cuma bisa bilang, mungkin memang di hubungan orang dewasa ada waktunya mama sama ayah itu diam, bukan karena mereka marahkan, tapi mungkin emang mereka lagi lelah aja sama kehidupan. Mungkin ayah lagi capek sama pekerjaannya. Tapi yang bikin saya takut ketika nanti orang tua saya benar-benar pisah, saya takut adik-adik saya justru hilang arah. Mereka memendam apa yang mereka rasakan kak. Saya takut mereka justru ikut pergaulan bebas yang itu nggak baik buat masa depan mereka. Dan saya juga nggak bisa ngontrol itu karena lingkungan mereka yang memilih, bukan saya. Apalagi dengan apa yang mereka rasakan, seperti mereka kehilangan sosok orang tua. Mungkin kalau misal mereka ikut ibu, mereka kehilangan sosok ayah. Mungkin saya takutkan mereka akan mencari pelarian lain ke laki-laki yang nggak benar dan justru malah membawa pengaruh buruk untuk hidup mereka. Perempuan adik Kanisa? Iya, dua-duanya perempuan. Mungkin saran yang tadi saya sampaikan bisa Kanisa terima. Kanisa coba untuk membuat orang tua Kanisa agar baik-baik saja gitu ya, agar tidak memunculkan trauma
kepada Kanisa pribadi, kepada adik-adik Kanisa. Karena memang betul, keluarga adalah hal yang pertama kita lihat dan kita contoh. Seperti itu Kanisa. Tapi yang menjadi masalahnya, saya dan adik-adik saya juga tidak terlalu akrab dengan ayah saya. Bisa dikatakan kalau bahasa sekarang, kami fatherless. Kami punya ayah, tetapi kami kurang merasakan sosok ayah itu. Jadi hanya sebatas ayah sosok yang mencari nafas, bukan sosok ayah seperti pada umumnya. Hal itu juga yang membuat saya sedih, Kak. Kayak saya ingin minimal adik-adik saya merasakan sosok ayah, walaupun saya sendiri nggak merasakan. Tapi Kanisa sendiri cara mengolah hal tersebut, ada nggak sih hal-hal yang membuat Kanisa dari pengalaman-pengalaman hidup Kanisa jadi takut, jadi merasa cemas atau hal lainnya dalam diri Kanisa selama menjalani kehidupan? Bagaimana Kanisa melihat langsung ke keluarga Kanisa? Hal yang membuat saya cemas, yang saya cemaskan, jujur yang paling saya cemaskan mereka benar-benar berpisah. Walaupun bersama terlihat menyakitkan bagi saya dan juga adik-adik saya, apalagi bagi kedua orang tua saya, tetapi untuk saat ini saya merasa takut dan juga cemas sekali kalau semisal mereka benar-benar berpisah. Saya takut ibu saya yang ketika berpisah menyandang julukan sebagai seorang janda itu nanti mendapatkan stigma negatif di masyarakat, menjadi dipandang buruk oleh tetangga, oleh ibu-ibu sekitar. Dan juga saya takut adik-adik saya benar-benar kehilangan sosok ayah, walaupun selama di rumah pun memang fatherless, tapi setidaknya masih ada sosok ayah yang bisa dilihat, bisa dibanggakan ke teman-teman. Terus mungkin masih ada sosok ayah yang kadang suka nganter jemput mereka. Dan saya takutkan, saya berpikir resikonya pada keluarga saya yang lain, bukan hanya pada saya. Oke, baik Kanisa. Kanisa coba dekatkan ayah ke ibu, bicarakan baik-baik, jangan sampai apa yang Kanisa takutkan itu terjadi. Kanisa juga harus lebih menjadi arah untuk adik-adik Kanisa, dan Kanisa bisa merangkul ibu dan ayah untuk bisa membawa hal tersebut yang Kanisa, bahkan mungkin adik-adik Kanisa pun takut hal seperti itu tidak akan terjadi. Kanisa coba
karena waktunya sudah 1 kali 40 menit, Kanisa kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Kanisa mencoba apa yang saya sampaikan tadi. Ketika sudah berhasil atau ada yang membaik, mudah-mudahan ada yang membaik, nanti kita ceritakan di konseling selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya Kanisa. Baik, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Ya, sama-sama Kanisa. Semangat ya menjalani hari-harinya. Jaga baik-baik keluarga, jaga baik-baik orang tua, mama, ayah, adik-adiknya. Jangan sampai adik-adik Kanisa mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik, boleh saya antar? Terima kasih ya Kanisa. Terima kasih ya Kak. Ya, silakan.